Bismillah, Ustaz, izin bertanya. Ustaz, bagaimana ciri-ciri suami yang dayus dan bagaimana cara mendakwakan sunnah kepada orang tua yang masih melakukan ritual yang tidak sesuai sunnah setelah kematian? Naam, ayol ikhwakumullah, salah satu yang terancam ya dengan azab di akhirat adalah dayus. Nah, dayus adalah suami yang ridha ada kemaksiatan di tengah-tengah rumahnya. Ya, di tengah keluarganya ada kemaksiatan, itu namanya dayus. Ya, dia tidak risih ada kemungkaran di rumahnya. Padahal subhanallah, perintah kita secara umum, man ra'a minkum mungkaran. Kalau ada kemungkaran, rubah. Dengan tangan, kekuatan dan kekuasaannya, dengan ucapan, minimal hatinya mengingkari. Apalagi dia seorang suami yang di bawahnya rakyatnya. Siapa rakyatnya? Istri dan anak-anaknya. Yang punya kewajiban khusus, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dari kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Warrajulu ra'in fi ahli baitihi, kata Allah. Kata Nabi. Seorang suami adalah pemimpin di tengah keluarganya. Wa huwa mas'ulun, dia akan dimintakan pertanggungjawaban. Jadi suami memiliki kewajiban untuk menjaga anak istrinya dari api neraka. Jangan sampai naudzubillah, ya. Sebagian mereka masuk neraka. Taib ma'asal muslimin, dan ini tanggung jawab, ini perintah Allah. Nah, sehingga ketika ada seorang suami yang lalai membolehkan maksiat, ya, gitu, membolehkan maksiat. Ada orang di rumahnya nggak sholat, slow man aja deh. Anaknya nggak sholat, biarin, ya. Istrinya nggak sholat, biarkan. Istri anaknya tidak menutup aurat, dibiarkan. Ya, tidak menutup aurat, dibiarkan. Oh, putra atau putrinya bawa apa? Bawa pacarnya apel. Hah? Bawa pacarnya apel. Atau mengunjunginya, duduk berdua, ngobrol. Kalau dibiarkan. Sementara itu perbuatan haram. Ya. Atau apa saja maksiat. Ya. Ada musik, misalkan. Tiap hari goyang dompet. Ya, di rumahnya. Ya, dan seterusnya, maka apapun maksiat, ketika dilegalkan di rumah, maka kita dayus, maka kewajiban suami adalah mengarahkan dan mengingatkan. Bahkan sebetulnya suami memiliki kapasitas untuk itu mengentaskan dengan kekuatan dan kepemimpinannya. Maka ma'asal muslimin, nah itu dayus, terancam yang seperti ini. Maka naudzubillah, semoga kita tidak termasuk dayus, ya, di tengah keluarga kita. Naam. Adapun yang kedua apa tadi? Orang tua? Allah musta'an. Ya, mendakwahi keluarga yang masih belum menegakkan ibadah di atas sunnah. Pertama, ayol ikhwah, jaga antum dulu. Ya, dengan istiqamah di atas ilmu, kuatkan terus ilmu dan amal di atas sunnah. Jaga dulu. Karena nanti di akhirat judulnya MM masing-masing. Ya, masing-masing. Kuatkan kita. Jangan, kenapa saya katakan ini? Karena betapa banyak orang yang tadinya Masya Allah istiqamah di atas sunnah, tapi ketika dapat tantangan dari keluarganya, bahkan ayah bundanya, dia pun goyang. Akhirnya balik ke tidak sunnah lagi. Melakukan ibadah lagi. Yang pertama itu. Yang kedua, doakan. Jangan lupa didoakan. Allahumma hadihim ila sunnah. Atau dengan bahasa kita, ya Allah, berikan mereka hidayah sunnah. Ya, mudahkan sampai sunnah ini kata mereka. Jauhkan dari mereka itu kesyirikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan. Didoakan. Ya. Didoakan. Agar mereka itu mau menegakkan agama di atas sunnah. Yang ketiga, contohkan tanpa kita malu dan takut.
Contohkan tanpa kita malu dan takut. Contohkan semampu kita juga tentunya. Ya, semampu kita. Contohkan bahwasanya kita tidak lagi mengamalkan A dan B dan C. Contohkan. Ya. Dan ini memang terkadang mungkin kita terpaksa seliro gitu. Nggak enakan. Ya. Maka subhanallah atau takut gitu. Ya, ini butuh keberanian. Makanya saya sering bilang, kita ini mendakwahkan sunnah memang berat. Kenapa? Karena ilmu lawan hawa nafsu. Ya, ini berbenturan. Ini ilmu, sementara syirik, bid'ah, dan maksiat hawa nafsu. Berbenturan. Baik. Maka tidak sedikit yaitu yang terjadi penolakan, bahkan permusuhan, bahkan pemutusan silaturahim. Na'udzubillah, gara-gara yang ini sudah kenal sunnah, yang ini tidak. Yang ini kencang, yang ini juga kencang-kencang. Maka tentu saja ahlu sunnah yang waras. Maka ahlu sunnah yang waras. Bagaimana caranya? Yaitu tetap, apalagi dia keluarga orang tua, ya kakak, adik, tetap jaga silaturahim. Tetap yaitu kita menjunjung tinggi akhlak. Tetap kita muamali mereka dengan baik. Apalagi untuk punya keluasan rizki. Masa berikan mereka hadiah. Kunjungi mereka, ziarahi mereka. Ucapkan salam, ya. Dan jangan seakan-akan tidak ada masalah. Seakan-akan tidak ada masalah. Jangan digubris ucapan mereka, cacian mereka, dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka berbicara tanpa ilmu. Kasihan. Karena mereka bodoh, berbicara tanpa ilmu. Sehingga mereka pun berlarut-larut ibadah di atas bid'ah. Sementara mereka meyakini apa yang mereka lakukan adalah itu bagian daripada agama. Nah itu ya. Gitu. Yang ketiga yaitu antum istiqamah, kemudian antum berakhlak mulia. Kemudian Allah, ya setelah itu kita berusaha berpikir bagaimana ya ini mendakwahi dia. Maka terkadang beda-beda. Ya, maka lihat apa nih yang cocok metode dakwah untuk keluarga antum. Ya, mungkin ada yang cocoknya apa? Cocoknya ya diajak kumpul, didatangin ustadz ke rumahnya. Mungkin itu. Atau mungkin di mereka diajak jalan-jalan lalu nanti diajak ke kajian. Kajian di rumah. Ya, atau mungkin mereka cocoknya dengan nasihat langsung. Mungkin juga dengan dibelikan apa? Dibelikan buku. Ya, untuk dibaca. Diberikan literatur. Bahkan sekarang bisa diberikan juga parabola untuk dengarkan TV-TV sunnah. Nah, itu adalah bentuk-bentuk usaha. Ya. Agar kita bisa menarik keluarga kita ke sunnah. Ini bentuk usaha. Maksimalkan usahanya, serahkan itu hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,